Jadi kita inilah Mas, mungkin harus buat pameran di Sumatera Mas. Ini tadi mau ditukar sama Honda Jazz. Waduh, ini pusaka terpanjang yang saya lihat hari ini guys. Ini ada yang menarik nih guys. Ya. Oke, jadi ada era tertentu, mungkin dari era penjajahan itu orang tidak boleh membawa keris. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, loncengnya. Ethnic Indonesia! Hai guys, ketemu lagi sama saya Riko Jayano di Ethnic Indonesia. Kita lagi di Lombok. Lombok guys, selamat datang ke Lombok indah banget ya bro. Lombok indah. Coba lihat sini guys, lihat sini guys. Itu bukitnya guys. Itu jadi ini namanya bukit apa nih bang? Ini bukit kita sebut juga Bukit Kuta Mandalika. Kuta Mandalika bukit situ. Di sana juga ada sebuah kulasan batu yang Di sana ya. Jadi ini namanya Kuta Mandalika guys. Ini hamparan pantainya pasir putih, keren banget. Kamu kalau ke Lombok belum lengkap kalau belum ke sini ya bang ya. betul. Kalau dulu ada yang bilang ke Lombok belum lengkap kalau belum ke Gili. Sebenarnya sini juga. Betul. Gili dan sini ya bang ya. Betul. Kuta Mandalika. Ini bang, kenalin dulu dong namanya siapa bang? Oke, nama saya Mas Wawan. Mas Wawan. Sini bang. Paguyuban Keris Anjani. Jadi Paguyuban Keris Anjani ini salah satu paguyuban terbesar di Lombok ya bang? Ya, alhamdulillah diminati juga banyak Ya. masyarakat. Dan ini juga Paguyuban Anjani ini yang memfasilitasi dan mengatur semua. Ya, acara pesona keris di Lombok. Ya kak, jadi keramat tamannya dari grup Anjani ini luar biasa guys. Jadi acara kita ini sebenarnya dari kemarin, ya bang ya. Ya. Cuman kemarin mungkin saya sampainya udah agak sorean, jadi nggak bisa ngulas semuanya. Ya. Jadi kita lanjutkan hari ini. Harapan saya sih pengen belanja-belanja bang. Wah, nah ini malah bisa membagi rezeki. Ya amin 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 amin. Terima kasih untuk Ethnic Indonesia. Amin. Ini harus di-subscribe, harus di-subscribe. Ini Bang. sangat mendukung, Pak. Bang sebenarnya dari grup Anjani ini sendiri bang, tujuannya apa buat ini bang? Ya pertama kita mensiarkan lah. Jadi ini salah satu peninggalan leluhur kita Ya. yang wajib harus kita sama-sama kita lindungi. Dan juga kita mengajak teman-teman paguyuban keris apa namanya Paguyuban Keris Anjani, mengajak juga teman-teman yang belum mengenal keris, monggo Bisa belajar ya Kita sama-sama ya. bareng-bareng gitu. Ya keren. Itulah yang Jadi supaya juga teman-teman bisa mengubah sedikit paradigma tentang betul. pusaka ya. Karena kadang-kadang ada yang mempunyai pandangan yang terlalu serem lah tentang pusaka, terlalu diwingitkan, akhirnya banyak orang takut untuk menyentuh Ya, bang. jadi keris jangan dipandang sebelah mata. Ya betul, harus seimbang ya. Harus imbang. Jadi antara filosofi tentang spiritualnya harus tetap, tapi juga secara yang logikanya juga harus Betul. tetap. Jadi kita harus sejajar. Mas. Bang ajak kita keliling dong bang. Mari. Ayo guys. Kita mulai dari mana nih? Kita kemarin udah dari sana. Jadi kita mulai dari yang Teman-teman. kanan dulu ya. Kanan dulu ya. Oke yuk. Ayo guys. Ini keren-keren guys. Bang ini jadi yang ikut sini nih. Ini dari mana aja nih bang? Ini teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Ada yang dari Madura. Jawa juga, dari Madura. Pekalongan. Ini dari Pekalongan guys. Sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Enak guys makanannya. Makan hias. Makanan Lombok. Ayo sini. Kita mulai dari pojok. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Lombok juga banyak ya bang. Ada di sini. Dari Ada. ini ya, ada satu stand Lombok nih guys, bagian sini nih guys. Oke, ini dari stand mana ini? Lombok mana bang? Lombok Barat guys. Dari Mataramnya. Yang kita sekarang ini Lombok Barat juga ya? Lombok Barat, Lombok Tengah. Ini Lombok Tengah sini. Berarti yang Barat itu daerah Mataram Tengah ya? Bukan. Mataram itu Kotanya. Mataram kotanya. Lombok Barat yang di pinggirnya. Oke, ini apa ini bang? Udah punya pusaka apa aja di sini nih? Bugis. Jadi pusaka Bugis itu banyak sekali kita temukan di Lombok juga kan? Karena ada akulturasi budaya, makanya ini ada gambarnya juga nih. Wah, Lagejong. Lagejong namanya.
Oke bang, mana pusaka Bugis yang kita temukan di Lombok? Wah ini bang. Ini masuk Palembang atau apa ini bang? Sumatera. Ini masuk Sumatera. Kalau dari apa handle-nya kayaknya lebih ke arah Palembangan. Tapi ditemukan di Lombok. Kok bisa bang? Ya, soalnya di Lombok bagian utara itu masuk dulu Bugis-Bugis. Oh. Jalur Sulawesi. Jadi ada jalur Sulawesi dari Sumatera, Sulawesi sampai ke Lombok ya. Betul. Jadi banyak peninggalan dari daerah Sumatera, dari daerah Sulawesi juga ditemukan di Lombok. Lombok guys. Bhinneka Tunggal Ika bang ya. Ya. Kita boleh lihat ini ya. Silakan. Kalau dari sandangannya ini apa sih? Masuk Putri Malu atau apa sih? Putra Tunggal. Putra Tunggal ya. Kalau di apa? Dari bahannya dari gading. Ini pusaka dari ini Palembang guys. Bilanya bila Palembang, kelihatan dari gandengnya yang pendek dan gonjonya yang agak wagu ya. Ya. Tapi ini keren, pamornya keren ini. Ya. Pamor miring. Betul, Bang. Kalau di Jawa dibilangnya pamor ombak segoro ini. Ya. Tapi kan di sini apa nih namanya? Pamor batik. Pamor batik kalau di sini guys. Ini berapa ini bang? Yang ini 12.500. 12.500.000 karena mungkin salah satu pertimbangannya handle-nya ini gading dan gading tua guys. Gadingnya aja kalau kita beli dari kolektor-kolektor mungkin sekitar 5 jutaan ya bang. Ya. Belum lagi sandangannya, belum lagi pusakanya. Betul. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita lihat yang lain. Apalagi nih yang lain nih bang? Ini ada Sumatera. Ini ada Sumatera juga ini guys. Oh ada Sumatera juga. Waduh mantap ini guys. Ini kalau di Jawa namanya keris patrem guys. Keris patrem itu keris yang di bawah 21 cm ya. Tapi ini pamornya luar biasa, mirip-mirip dengan pamor yang kita temukan di daerah pesisir Madura, Belambangan seperti ini nih. Wah keren ini. Nah, bisa disebut merak. Merak ini namanya. Jadi nama pamornya merak. Kalau di Jawa namanya pancoran mas guys. Mas yang atas pancoran. Ya Yang pancoran bawahnya mas, bawahnya pancoran batik. Ini ya ganggang kanyut atau merak. Kalau di Jawa ganggang kanyut. 2 dimensi. Dwi pamor. Berapa ini bang? Yang ini 10 juta. 10 juta guys. Ini sepuh banget. Ini kalau saya boleh bilang mungkin arah Mataram awal atau Majapahit akhir ini ya. Luar biasa guys. Mantap. Kita lihat lagi yang lain. Mana ini? Bali, yang Bali, Lombok mana ini? Wah, ayo bang, buka bang. Ini apa nih namanya nih kalau di sini nih? Ini disebut biasinom. Biasinom ya namanya ya. Cerita lanang disebut. Cerita lanang karena ada gelegir sapi satu ya. Betul. Dan ini dinamakan pamor Melati Sineronce dan Melati Sinebar. Oke, namanya hampir sama kayak di Jawa. Ya. Kalau di Jawa memang namanya Melati Sinaronce atau lebih tepatnya mungkin Melati Tumpuk guys. Ya. Kalau Sinaronce biasanya ada garis-garisnya. Tapi ini keren banget. Ini mungkin perpaduan antara Jawa sama Bali ini kayak bang. Betul ya? Ya. Karena dari sisi pembuatan pamornya kayaknya empu Jawa ini. Ya. Tapi bentukannya bentukan Bali Lombok guys. Ya. Jadi akulturasi antara Jawa dengan Bali ya bang ya. Berapa ini bang? Yang ini murah aja 5 juta. 5 juta guys. Wuss. Bang kalau teman-teman mau suka sama video ini berapa nomornya nih? Boleh sebutin nggak ke nomor HP-nya? Oh ya, 085 085 858 858 171 171 118. 118 ya, Mas Agil ya? Ya, betul. Oke guys, keren banget ini guys. Oke kita lanjut ya bang ya? Oke, makasih. Kita lanjut ya. Ada tombak. Oke bang, gimana ini dari mana ini? Ini teman-teman Sumenep. Sumenep. Pejuang, waduh. Mas Yanto ini selalu hadir. Ya Mas Yanto, Apresiasi. mana pusaka yang kita mau promosi ini nih Mas Yanto? Benar, siap. Siap. Ini jual minyak pelet juga guys. Bukan ya? Minyak pusaka. Minyak pusaka bukan minyak pelet guys. Tapi bisa juga dibuat
Bisa juga ya? Bisa juga ya Bang ya? Ganda itu. Oh iya. Apa ini? Pusaka apa ini Bang? AB7 ada, Mana ini AB7? Yogyakarta. Wah ini dari Pusaka Jogjaan mampir di sini nih guys. Khas keraton. Khas keraton bentukannya, Garapnya bagus. garapnya bagus. Tapi jangan dipandang sebelah mata walaupun pusaka kamardikan guys, tapi garapnya luar biasa guys. Setelah Borobudur selesai. Iya dibikin setelah Borobudur selesai katanya. Selesai dibangun. Kurang tahu jaraknya berapa. Mantap. Jadi di pameran ini juga banyak teman-teman dari Madura juga datang. Banyak yang laku nggak di sini bang? Pusaka Jawa banyak nggak peminatnya di Lombok? Di Lombok sebagian ada yang suka. Di Lombok ternyata juga sebagian suka pusaka dari Jawa guys. Ada yang khusus penggemar Jawa ada juga. Ada juga ya. Jadi merata ya. Pusaka-pusaka Jawa juga banyak diminati di Lombok. Oke, kita lanjut. Ini pusaka-pusaka keren-keren ini guys, buatan-buatan baru tapi luar biasa garapnya. Ini garap di mana nih bang? Madura. Madura semua ya. Jadi kalau nggak ada abang-abang ini guys, pusaka udah punah guys. Karena penyelamat ini, kalau nggak ada pusaka-pusaka baru, dari mana kita dapat pusaka-pusaka nanti regenerasinya? Ini, wow. Bang, berapa ini bang? Kalau ada teman-teman nonton, harganya berapa? 5.500.000 Kamarogan Gajah Manglar ya? Naga Manglar ya? Nagalar ya? Pamore Ganggang Kanyut guys. 5,5 untuk pusaka yang luar biasa. Mantap. Wah, tombaknya ini keren ini guys. Ini berapa nih bang? 750.000 guys. Ini buatnya sulit, kita buat nggak bisa guys. Kalau ada teman-teman mau pesan, berapa nomornya bang? Kalau ada teman-teman mau pesan, HP-nya berapa? Nomornya kalau mau pesan? 081 93 90 42 639. Jadi teman-teman kalau mau pesan pusaka-pusaka yang kamardikan yang bagus, garapannya sangat halus banget, itu tadi kontaknya. Mas siapa namanya? Mas Wasi. Mantap jiwa. Oke guys, kita lanjut. Gimana komandan? Siap. Wah ini sesepuh juga nih guys. Mana ini yang bisa di... Ini yang mana nih bang? Sama pilih mana? Yang cocok apa yang cocok sama harganya? Cocok sama aku, mana yang cocok sama aku? Namanya siapa gitu aja. Namanya Rivo. Oh, Riko Awanri ini. Kelengan langsung. Ini kata mbaknya cocok buat saya guys. Wah, kelengan. Ini dapur apa ini? Sinom. Ini dapur Sinom. Ini Tangguh Madura guys. Kelengan seratnya. Mantap. Berapa ini, Mbah? 3,5. 3.500.000. Garap halus. Halus. Luar biasa. Warangga Surakarta ya. Rajang Surakarta. Cendana ini, Pak? Cendana. Wah, warangganya cendana, guys. Warangganya tuh 2 juta nggak dapat ini. Dapat. Warangganya mahal ini, guys. Wah, mantap. Mana lagi? Nah, ini Lombok juga, Lombok punya. Bagus. Mantap. Mantap. Ini keris sepuh-sepuh semua di sini nih kayak ini. Keris Jawa. Ini keris Jawa sepuh-sepuh ternyata juga diminati di Lombok sini, guys. Apalagi yang ini. Yang mana, Pak? Yang serimpil ini. Waduh, ini masuk sombro atau apa ini? Sombro bisa hampir ke Budan itu. Ini masuk keris Kabudan. Mungkin kalau nama dapurnya, mungkin kalau Oto bisa dibilang sombro ya. Itu Bulajar. Apa ya? saya Ke Bulajar ya? Kebu. Jadi lebih gandengnya tinggi, masuk ke Bulajar ya? Karena mungkin termakan usia. Iya, termakan usia, bro. Mal ini. Ini masuk Kabudan, jadi sebelum Majapahit, guys. Berapa ini, Pak? 2,5. 2.500.000, guys. Bayangkan kamu pegang pusaka yang udah 800 tahun umurnya hanya 2.500.000. Jadi keris itu
sebenarnya adalah artefak yang termurah guys dibandingkan dengan artefak lain ya. Hanya 2.500.000 kamu dapat pusaka yang umurnya udah ratusan tahun. Bah, nomornya berapa, Bah? Nomor HP kalau ada yang mau pesan. Ya, 085 085 876 836 836 069. Namanya apa, Pak? Rifkon. Abah Rifkon. Ya. Mantap, Bang. Makasih, Pak. Makasih. Kita lihat yang lain, Pak. Makasih. Waduh, guys. Aku udah lapar, guys. Kita makan dulu, guys. Energinya kehisap, guys. Mas, kita lagi makan nasi apa ini, Mas? Ini namanya nasi balap. Ini rada terkenal. Nasi balap. Puyung. Ina Esun. Ini khas Lombok nih, Mas. Ini khas Lombok. Waduh, mantap, guys. Ini bahannya apa aja, Bu? Ayam ya? Warnanya menggiurkan, guys. Jadi ini khas Lombok mana nih? Khas Lombok Tengah. Khas Lombok Tengah, guys. Keren banget, guys. Wah, enak. Kita beli. Wah, kita Jawa suka pedes. Mantap. Minta kerupuknya juga ya. Kerupuk ini aja. Jadi dibungkus gini, guys. Mantap. Nggak pakai telur asin. Telur asin boleh deh, bagi 2 ya. Telur asinnya dipotong bagi 2, jadi satu-satu situ. Nasi balap puyung. Puyung, apa artinya puyung, Bang? Nama tempat ya? Puyung itu nama tempat, Nama guys. desa Puyung. Kenapa kok balap? Supaya kita makannya cepet-cepetan gitu? Ya itu ada inilah nasi balap. Oh, ada historinya, guys. Kenapa namanya nasi balap puyung? Dulu ada seorang yang namanya Inak Esun tahun 1970-an ya. Oh, dulu sistem barter, guys. Mantap. Mantap. Oke, guys, kita lagi di Kuta Mandalika nih. Tadi sempat buat video pameran keris sebentar, udah nggak tahan, lapar. Dan ternyata di sini ada makanan yang enak banget, guys. Nasi balap apa sih, Bang? Nasi balap puyung. Nasi balap puyung. Nah, ternyata nasi balap puyung itu adalah suiran ayam yang dimasak pakai rempah-rempah khas Lombok. Tapi juga ada yang kering juga, guys. Terus kasih kerupuk, wah enak banget. Apalagi makannya di pinggir pantai Kuta Mandalika, guys. Wah, mantap banget. Cuman kalau kamu nggak suka pedas, harus bilang sama penjualnya jangan terlalu pedas. Tadi saya agak sok-sokan sih. Wah, pedas oke. Ternyata pedasnya maut, guys. Enak banget. Jadi nama apa sih balap puyung itu dulu apa sih sejarahnya, Mas? Sejarahnya itu dulu ada namanya Ina Esun. Ina Isung ya? Esun itu dari Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah itu berjualan ke daerah Mataram. Dari itu cukup jauh ke Pasar Kebon Rue namanya. Pasar Kebon Rue. Jadi di Pasar Kebon Rue di situ ternyata nasi balap puyung ini itu sebagai barter dulu. Jadi tidak pakai mata uang, pakai barter dengan barang yang lainnya. Itu sejarahnya dulu nasi puyung, makanya kenapa dinamakan nasi balap puyung. Mantap, guys. Hey guys, kita lagi di tempatnya Bang Syagaf ya, Bang? Kita pakai pangkat dulu, Bang. Pangkat Inspektur 1. Bang, ini dari Lombok mana ini, Bang? Lombok Barat. Lombok Barat ya. Barat, Jadi ini penginapannya sebelah nama kita nih, guys. Jadi semalam sempat dia lihat pusaka keren-keren yang ada di sini nih. Terutama yang apa ini, Bang? Yang kita pengen liatin ini, Bang. Banyak jenis pusaka ya. Wah, ini dia. Yang kemarin saya tawar mana? Itu ya. Ini, guys. Ini kemarin saya tawar, guys. Wuss. Cuman harga perlu negosiasi lagi nih kayaknya, guys. Kalau ini lebih utuh, Mantap.
Bilanya masih utuh. Dapurnya apa? Wijaya Kusuma? Pasupati. Pasopati ya? Pasupati ya. Dapurnya Pasopati guys. Sudah berubah yang seperti saya bilang tadi malam. Siap. Jadi dikasih sama Pak Syagafnya kemarin berapa? 8 juta ya? Ya. Netnya 8 juta guys. Tapi kita ada nomornya, kemarin ada nomornya ya? Udah ada nomornya Bang Syagaf. Kita udah ini kemarin. Ini Bang, ini. Mana? Ini yang keren ini. Ini yang bagus? Ya, Oh. ini. Ini yang katanya Bang Syagaf bagus guys. Ya. Ini kayak masuk keris Jawa ini guys. Ini namanya pamornya Ombak Segoro. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lo 5 kalau di sini namanya apa nih Pak? Sempana lo 5. Sumpaner Lo 5 kalau di sini namanya. Oke. Dan ini masuk keris seselet ya kalau di sini. Seselet. Jadi seselet itu salah satu pusaka yang memang khusus untuk dibawa kemana-mana guys. Mantap. Mantap. Ini keren yang ini. Ini bagus. Dapurnya unik. Wah ini full perak yang tadi yang saya lihat juga ini dapurnya Sepang ini guys. Dapur Sepang. Kalau kami bilang di sini keris pedang. Keris pedang. Ya, ada pudak setegalnya ada. Ada pundak setegalnya. Ya, betul. Wah mantap guys. Masih utuh. Yang untuk buka Pamornya harga Pak. 20 juta. Ini buka harga 20 juta, warangkanya Udah perak. Perak. Garantin perak. Bah, kasih pesan ke teman-teman, Bah. Pesan tentang para generasi muda nih yang nonton video ini, apa pesannya? Untuk generasi muda, mari kita tingkatkan untuk menjaga budaya Nusantara kita, khususnya pusaka dan lain sebagainya. Terima kasih. Biar terus lestari ya, Lestari. pusaka khususnya pusaka di Lombok, Bali, bisa Nusantara. terus Nusantara pada umumnya biar terus lestari. Lestari. Jangan sampai punah karena kurangnya pengetahuan akan Tosan Haji sendiri. Haji Nusantara. Karena pusaka ini walaupun sebagus apa kalau nggak dirawat, lama-lama terkena karat akhirnya Rusak. musnah. Jadi karena teman-teman pelestari seperti ini akhirnya pusaka-pusaka yang udah lama tidak terawat, dirawat, diberi warangnya lebih bagus, dikasih minyak, dirawat dengan baik, akhirnya bisa bertahan 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun lagi Bisa ya, Bang, ya? ditemukanlah generasi berikutnya. Nah, itu dia guys. Ya. Mantap. Ini gerantim berapa, Pak? Cukup 3 juta cukup. Jangan mahal-mahal. Gerantim 3 juta, guys. Ini full perak, buatnya susah banget nih Susah, buatnya. karena ini benang Ini peraknya dirajut, dirajut. seperti ngerajut kain, guys. betul. Satu persatu saya pernah lihat videonya orang rajut gerantim itu, waduh. Saya aja kalau mau disuruh buat udah dengan pusing alat yang kepala. sangat manual. Alatnya itu bener-bener manual ya, sederhana manual dirajut kayak bener-bener orang rajut kain, guys. Ini harganya 3 juta, murah banget ini. Jadi kontak nanti ada nomornya Mbak Segaf ya. Siap. Kemarin udah disebutin nomornya. Ya. Oke, kita lanjut ke dalam mungkin ya. Terima kasih Bang. Makasih, Bang. Ini pangkat. Pangkat. Sersan 1. Oke guys, kita lanjut ke dalam guys. Ya Bang. Mana. Bang Jerry bilang ada nomor togel top katanya. Halo Bang. Ketemu lagi. Ini tadi ya. Ini tadi hasil perang tadi pagi guys. Masih belum dapat kesepakatan kita guys. Gimana? Yang mana? Ini dikasih 7 juta guys. Tadi saya nawar mana aja? Ini juga. Wah ini 2. Ini 2 guys. Keren ya? Tadi saya tawar 10 juta Bang. 2 ini. Gimana kalau 10 juta? Masih belum bisa guys. Tarung. Ayo. Wah, ini tombak Lombok ini. Berapa? Kasih tahu berapa? Netnya berapa? Yang mana? Enggak ini. Ini kan tadi ini satu ditawar 7. Masih pusing dia. Kalau nawar tuh enak guys. Habis nawar yang ditawar pusing. Biasanya kita tinggal dulu guys. Biar dipikir dulu. Hah? Wah.
Udah deket nih. Udah dekat ya? 13 masih mentok katanya guys. Tapi saya itu udah banyak banget. Saya keres sempaner gini ya, lanang gini ya. Mungkin 30 ada mungkin saya. Udah banyak banget saya. Iya. Kalau yang saya nggak punya mungkin lebih ini saya mungkin belum punya ini. Tambah lagi 1 tuh bos. Apa itu? Tadi 7 itu 8 nya. Enggak, saya belum nawar 7 lah ini. Tinggi ini. Saya nawar 5 tadi. Tinggi. Harga spesial katanya. Spesial. Ah enggak lah. Tetap 10 juta ini, 2. Tetap 10 juta 2. Oh, ini tadi udah kita review ya. Wah, ini guys, keren banget ini guys. Ini keren banget, ini pusaka keren guys. Warangkanya gading lagi. Ini warangkanya gading keren banget nih. Ini berapa tadi bukanya bang? 30. Ini bukanya 30 guys. Kalau teman-teman berminat bisa kontak di nomor berapa ini bang? 0853 0853 61 544 544 101 101 Bang Ari ya? Hari. Bang Ari, ini saya rekomen nih kalau kamu suka pusaka yang pamornya unik 30 juta, rangkanya gading. Ini gading juga ya? Bukan ya? Itu gigi paus. Ini giginya paus guys, susah nyari paus sekarang guys. Perak. Peraknya perak. Wah, original guys. Bisa kontak ke nomornya Mas Ari tadi ya. Wah, keren ini. Mantap ini. Boleh ditawar bos. Boleh ditawar katanya Mas Ari ya. Oke, lanjut kemana kita? Ini dari Jawa semua ini. Ya kok dari Jawa semua kok? Iya. Wah ini mana Bali 2? Ini baru. Waduh, ini Balinya udah tinggal tolang guys. Ini jauh-jauh dari Surabaya nih datang ke lagu banyak. Wah, alhamdulillah nih lumayan ini bisa makan-makan kita. Boleh. Ini keris Jawa ada di sini. Mantap, ini jadi Pak Agus ini ada di DTC guys. Masih di DTC ya? Masih di DTC ya. Pak Agus dia punya banyak koleksi pusaka keren-keren. Kita sini. Halo. Wah, ini keren ini. Dari mana, Dek? Dari Lombok. Dari Lombok mana? Lombok Ya, Bang? Barat. Lombok Barat. Halo, Bang. Mana nih? Ayo direview nih pusaka-pusaka mana yang keren ini? Mana? Ayo buka. Oke, Bang, jelasin ke teman-teman, Bang. Apa ini, Bang? Sini di kamera, Bang. Ini keris kalau di Lombok cerita namanya. Cerita. Ya kalau bahasa Lomboknya. Cerita wadon ya? Ya. Ini masuk keris cerita. Ini asli Lombok ya. Lombok mana asli ya? Ini istilahnya Lombok Tengah ini. Ini Lombok Tengah, guys. Bedanya mana nih kalau Lombok Tengah sama Barat itu di mana bisa bedainnya? Nah, bedaannya dari sarung Oh, dari rangkanya. rangkanya. Kalau Lombok Tengah dia hampir sama dia sama bilahnya. Bilanya hampir sama, cuman warangkanya membedakan sedikit ya. Ya. Nah, oke. Oke, ini maksudnya cerita wadon ya, karena ada 2 sogokannya. Jadi masuk pamor agak ngapas. Pamornya itu kayak adak. Nah, pamor adek ngerambut ya. Ya. Nah, ini selewa ini. Ini kayak bulu ayam. Jadi sini ada kayak bulu ayamnya dikit-dikit gini. Tunjung Raja. Sini ada wah, ini multifungsi nih. Terus yang di atas yang ini kayak adak pun. Ini Tunjung Raja. Ini ada kayak sodolanangnya juga, guys. Keren banget ini. Berapa ini, Bang? Yang itu 15. 15 juta, guys. Kamu kalau ke pameran pusaka itu jadi merasa miskin, guys. Karena pusaka mahal-mahal, guys. Dan namanya barang antik. Barang antik itu nggak ternilai ya harganya ya. Tidak ternilai harganya, guys. Pedang nih, kita belum buka pedang Lombok nih. Mana pedang Lombok? Ini pedang Lombok. Yang ori mana yang ori? Yang tua? Ini dia. Ya, buka.
Wah, ini bedang. Jadi kalau dari dari handle-nya kita hampir sama dengan bedang Palembang ya, Bang. Ya, mirip, hampir mirip-mirip dengan bedang Palembang. Handle seperti ini, cuman yang membedakan adalah bilahnya, guys. Kalau di Lombok itu, bilahnya ini mirip pedang sabet ya. Jadi dia di bagian sini biasanya agak tajam. Ini mungkin agak kalah ya. Atasnya agak kalah. Di sininya tajam, sininya tumpul. Nah, di sini nanti agak tajam lagi, tapi kayak perahu nangkup dia. Tapi kalau bedang Palembang dia agak lebih panjang dan dia kayak ada patahan. Nah, itu bedanya. Mungkin juga ada perbauran budaya juga. Ini berapa ini, Pak? Yang ini 4,5 ya. 4.500.000 dan ini handle-nya perak, ini tua ya. Ini Garuda, Bro. Lombok bilang Garuda Mungkur ya. Garuda Mungkur, Bro. Ini kayunya tua banget, jadi ukiran lama ya. Dikasih balutan perak dan bilanya juga bila tua banget. Cuman sayangnya warungnya nggak ori nih. Iya. Ini Sarungnya sudah rusak, dibikin. jadi ini sarungnya buatan baru, dibuat baru tapi sesuai dengan lamanya seperti ini ya. Bentuknya juga mirip-mirip seperti ini. Biasanya orang kalau lebih serius lagi dibalut perak lagi. Jadi nanti hasilnya seperti ini, guys. Ini perak. Hasilnya seperti ini, guys. Ayo guys, ada hujan guys. Kita ngiyut guys. Oke, kita lanjut ya. Kemana-mana? Enggak, sana ya bro, langsung bro. Ada mau dipegang itu dipegang langsung. Langsung hutan. Langsung dipegang Jan. Halo bro. Ya, Apa kabar? ya. Wah, ini senior juga nih guys. Senior. Ayo perkenalkan dulu mas. Antok Joglo Geris. Antok Jogoruk ini kemana-mana. Memang aktivis ini guys. Ini bawa pusaka apa aja nih mas? Ini ada pedang. Kak kasih pangkat dulu mas. Pangkat kebesaran kombes. Ya. Ini ada pedang. Ini masuk pedang lameng. Pedang lameng, pamornya junjung derajat. Waduh, ini Ya. pamornya ngeri nih mas. Ya. Ini aslinya ciri khas mana ini mas? Ini masuknya termasuk Cirebon ini. Ini masuk Cirebon, ya, pamornya junjung derajat, kemudian bentuk sama itu karakternya ini masuk Cirebon. Oke. Iya. Loh mas, kenapa kok sampai punya bilanya banyak? Mana sarungnya, mana warangkanya mas? Kebetulan sarung sama rangka tidak dibawa, jadi cuma bila saja. Oh gitu ya. Kenapa Iya. mas? Ya nggak dibawa. Oke. Iya. Jadi orang kalau mau suka sama bilanya nanti langsung minta ke Mas Anto untuk dilengkapi sama sarung dan bilanya. Oke, Gitu ya? siap. Ya. Oke guys. Mas, keliling-keliling dari Jawa Ya. terus ke Lombok gini, Ya. dapat hasil nggak sih mas? Kalau masalah hasil itu nomor 2. Oke. Kalau di budaya itu niat kita nguri-uri budaya, Oke. jadi silaturahmi dulu. Kalau masalah hasil itu nomor 2 kita. Oke. Yang kuasa yang Yang penting guyup rukun ya mas. Guyup ya? rukun, ya. Jadi itulah kebudayaan Jawa guys. Bagaimana yang namanya hasil itu nomor 2. Nomor 2. Yang penting itu persaudaraan. ya, Mas, ya? Persaudaraan, guyup rukun lah. Nah, dari situ akhirnya nanti rezeki ada aja ya. Ada aja ya. Kalau namanya bursa, ketika kita tidak menjual ya kita nyari barang, kita beli barang di sini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Mas Anto ini nggak bisa menjual dalam bursa, dulu dia malah borong guys. Malah borong ya. Waduh, ini ilmu baru ini. Terus mas. Ini ada keren. Mana. Ada keris Singo Barong Kinatah Kamarogan ini. Keris Singo Barong Kinatah Kamarogan. Iya. Waduh. Estimasi Majapahit. Bilanya bila Mojopahit ini guys. Oke. Ini rangkanya Gayaman Solo. Mana warangkanya? Gayaman Solo. Ambil. Ini keris Kinatah di sini semua nih guys. Ini tadi mau ditukar sama Honda Jazz. Waduh. 6 biji ini. 6 biji Ya. ditukar sama Honda Jazz guys. Ya. Kenapa nggak dikasih mas? Belum. Masih belum. Mintanya, Belum. mintanya ini bro. Ada tambahan yang tambahan uang lah seperti itu. Oke, mantap guys. Ini Kinatanya keren-keren. Kayak gini teman-teman. Ini Mojopahitan bilanya masuk Singo Barong. Iya mas ya? Iya, Singo Barong. Singo Tapi yang Barong. paling keren yang itu, Kamarogan Majapahit. Ini itu. Majapahit juga, Iya. Kelengan. Masuk juga Singo Barong. Waduh, ini Nogososro.
Waduh, ini keren-keren guys. Keris Jawa semua ini guys. Mana Mas Santo ya? Ngambil stok deh. Mas Santo ngambil stok. Ayo Mas, kita belum ini nih Mas. Ini sekarang lagi hujan guys, jadi teman-teman dari sana lagi repot untuk pindah-pindahin pusaka. Tapi kita beruntungnya hujan kita kan di pinggir pantai, jadi kita nggak terlalu panas ya di sini. Jadi karena tempatnya terbatas, jadi banyak yang dari luar harus masuk ke dalam. Mas ini Mas. Siap, benar. Sini Mas. Bali. Jadi di sini juga jual pendok, benda juga. Buat yang mau ngelengkapi ini ya, pusaka-pusakanya. Ini Om. Oh apa ini Mas? Ini keris Bali. Oke, ya ini kan? baru diambil dari peti Doraemon. Iya. Handle-nya perak. Waduh, perak ya. lawas ini. Ini. Wah, sempaner Pamornya guys. ular lulut ya. Ular lulut. Ini dia tahu saya suka Bali, dia keluarin Balinya guys. Ini teknik yang luar biasa ini guys. Iya. Mas Santo, Ya, sampai siap. udah berapa lama main pusaka Mas? Kita itu dari Dalam kandungan jangan-jangan. Iya, dari bapak kan seperti itu. Dari bapak. Iya. Mas Santo di Jogja ya? Iya, di Jogja. Di Jogja ya? Iya. Wah, ini sepuh banget ini guys. Panjangnya sekitar 45 cm ya. 45 ya. Warangkanya perak, pamornya masih utuh banget. Om Berapa Revo, Mas? nanti kita Apa itu? review yang kita ekspansi pusaka-pusaka Sumatera Melayu ya. Ayo, Jadi boleh. memang kebudayaan Melayu itu banyak yang keluar negeri. Jadi Oke. bagaimana kita jangan sampai kalau bisa itu ya pusaka-pusaka itu jangan sampai keluar negeri. Kita gugah para kolektor atau kolektor-kolektor baru lah itu. Karena memang kalau kita lihat secara geografis Mas, Sumatera itu kan Iya. perbatasan sama Malaysia. Malaysia, Jadi rumpun itulah ya satu rumpun lah. Jadi untuk istilahnya temuan-temuan atau pusaka-pusaka daerah Sumatera itu memang sangat diminati sama saudara kita yang ada di kita. Malaysia Ya, gitu ya. kan. Memang secara geografis kita yang mungkin dari Jawa agak kesulitan juga menjangkau ke sana kalau nggak ada informasi dari ini ya. Betul. Tapi ya. justru mungkin lewat video ini kita Iya. menggugah teman-teman yang nonton supaya pusaka-pusaka yang di Sumatera bisa tetap di Bisa tetap di Indonesia. Indonesia gitu. Gitu guys. Itu salah satu ini ya. Iya. Supaya tidak punah pusaka punah, yang ya. ada di Sumatera. Iya. Mantap Mas. Jadi kita inilah Mas, mungkin harus buat pameran di Sumatera Mas. Bisa kita menggugah teman-teman Sumatera. Ya, yang ada di jadi- Sumatera bisa buat pagelaran budaya, Bisa. pusaka di sana, Iya. supaya bisa terkumpul lah pusaka-pusaka dari daerah sana. Betul ya. Udah pernah nggak pameran di Sumatera Mas? Pernah di Palembang. Palembang kemudian ya? kita Tahun di berapa Batam. tapi? Palembang 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Kemudian di guys. Batam juga 2 tahun yang lalu. Di Medan ada kolektor juga kan seperti itu. Jadi mesti lebih digalakan lagi ya Mas Lebih ya? digalakan untuk pecinta-pecinta keris muda lah yang itu yang baru itu. Yang pemula-pemula ya? Pemula ya. Mantap. Kita doain supaya tetap lestari guys, pusaka Nusantara. Apalagi nih Mas? Ini keris Bali. Nah, ini ada keris Bali juga. Ini berarti sampean belanja di sini barusan ini? Ini barusan, Oh, benar aduh, barusan ya. guys. Masih Jadi anget, ketika guys. kita nggak jual itu juga kita harus beli kan seperti Oh itu. iya, mantap. Jadi ini adalah pusaka-pusaka yang Mas Santo lagi sambil santai di sini malah beli keris dia guys ini guys. Mas Ya, tunjukin Mas. Ini Wah, saya sempaner dapat lagi pusaka ini, tapi istimewanya pusaka Apa ini, ini, Mas? ada pamor namanya tundung musuh ini. Waduh Biasanya guys, kalau di pamor Jawa rahasia tundung ini musuh guys. ini keluar Bali, pusaka Bali atau Lombok tapi keluar pamor tundung Tundung musuh. musuhnya di situ. Iya. Bola-balik Mas. Bolak-balik. Iya. Tapi biasanya tundung musuh bukan naik ke atas Mas. Ini kan ke bawah ini. Oh, Kalau oke. ke atas kayak junjung Junjung derajat ya. Iya. Ini apa? Berarti ada pencampuran mungkin budaya juga dari Jawa. Iya, Mas? dari Bali atau Lombok mungkin punya campuran Jawa. Oke. Waduh Gila ini sekitar 45 lah. 45 ya. Jadi Iya. ini jarang banget guys kita temuin keris Bali dengan ini ya. Dengan pamor, Pamor. Dwi Pamor. Iya. Istilahnya ada tundung musuhnya di sini. Ular lulut bawah, atasnya tunjung
Oke. Tunduk Musuh ini. Oke. Iya. Kalau harganya berapa Mas ini sama ini? Ini 35 juta. 35 juta guys. Ini- Makanya kamu akan merasa miskin kalau di pameran pusaka guys. Ini Itu 40 juta. 40 juta guys. Tapi harga bisa nego. Harga Mahar nego. bisa nego. Harga nego 3 juta bisa lah harusnya. Jangan. Tapi makanya itu Chris, namanya pusaka itu yang sepuh itu harga relatif Mas ya. Harga relatif. Jadi ada yang kadang-kadang sampai tinggi, tapi untuk sebagian orang juga mungkin nggak setinggi itu kan. Iya, semak pusaka itu Tergantung- tinggal yang bawah. teman. tergantung yang Ketika ini. kita mahar segini, mungkin ada yang megang bisa lebih tinggi. Betul. Apalagi kita buat duplikatnya juga nggak mungkin bisa sama gitu kan. Iya, hitmate lah istilahnya. Iya, ini benar-benar one of the kind guys. Apalagi pamornya juga pamor ular lulut dan perak ini. Perak, iya. Mas, kalau ada teman yang mau kontak di nomor berapa Mas? Ketika mau kontak kita di nomor 081 329 381 622 di Facebook Antok Joglo Keris Antok Joglo Keris. atau Instagram. Mas, kasih pesan-pesan dong ke teman-teman Mas tentang ini Mas, pelestari budaya Mas, pelestari pusaka. Pesan-pesannya ya budaya kita harus kita lestarikan lah. Generasi-generasi muda harus mencintai budaya kita sendiri. Siap. Iya. Harus jadi kebanggaan ya. Iya. Kalau kita udah bangga sama budaya, pasti kita akan berbuat lebih lagi untuk Indonesia guys. Amin. Oke, kita lanjut ya Terima Mas ya. kasih Om Rivo. Sukses Semoga ya dapat selalu. mobil yang sesuai Mas dengan Amin, impiannya. amin. Ya. Oke, ini dari mana nih Bang? Namanya siapa nih Bang? Sapri. Sapri. Ya. Kita pasang pangkat dulu Bang. Oh iya. Mas Sapri dari daerah mana nih Mas? Saya sih dari Lombok. Dari Lombok guys, putra daerah guys. Iya. Lombok mana? Barat? Lombok Barat. Lombok Barat ya. Iya. Ini bawa pusaka apa aja nih? Ini kebetulan saya disuruh jaga aja gitu. Oke. Iya. Jadi ini bisa dilihat tapi ya. Ya bisa. Bisa dilihat ya. Boleh. Kita lihat yang paling panjang Ya, ini yang guys. paling panjang, betul. Apa ini yang paling panjang ini guys? Boleh dibuka. Buka aja. So. Ini pusaka terpanjang yang saya lihat hari ini guys. Mas Sapri jelasin dong, ini apa ini namanya? Ini keris Lu 5 ya. Lo 5 ya? Iya, Lu 5. Ini kalau dulu zaman perangan Punggawa yang bawa lah. Punggawa yang bawa katanya guys. Pamore kayak Banyumili ya? Iya. Pamore Banyumili, Lo 5, ciri khas Bali Lombok. Iya benar, Bali Lombok. Wah mantap guys. Wush. Kayak ini ya, kayak lo-nya kayak Megantoro. Betul. Kalau di betul Jawa. sekali, ya. Ini ada yang menarik nih guys. Ya. Namanya kancip. Nah, itu yang menarik itu. Ini kalau di Lombok buat apa ini zaman dulu? Bang? Kalau ini untuk pemecah pinang. Pinang ya. Ya. Jadi zaman dulu itu orang Orang nyiri. nyiri ada yang namanya buah pinang ya. Ya betul. Buah pinang itu kalau dibelah jadi dua jadi kembar guys. Iya. Menurut pepatah. Jadi ini tapi ini kalau kancip yang saya temuin biasanya sederhana mah. Ya, betul. Jadi biasanya cuman bentuknya kadang-kadang kuda, kadang-kadang ya sederhana. Tapi ini bentuknya unik ini. Ini ada sinar rasanya. Ya. Ininya juga dari dihiasi sama seperti apa ini emas atau Mas. emas asli? Ya. Wah emas asli guys. Iya. Dan ini bentuknya wayangan. Wayang. Mungkin yang betul. punya dulu Ningrat ini ya. Iya, jelas raja punya. Jelas dari keluarga bangsawan. Bangsawan, betul sekali. Waduh, mantap ini. Ini udah ratusan tahun ini umurnya Benar, guys. benar. Ini dijual juga, Pak? Ya, dijual Berapa juga. kalau dimaharkan? Itu kita hargakan sekitar 45 itu. 45 juta, guys. 45 juta apa 45 ribu? 45 juta. 45 juta, guys. Karena ini pusaka ini ya, pusaka daerah, guys. Iya. Dan nggak mudah untuk Sejarahnya dapat yang ini. mahal. Sejarahnya yang mahal, guys. Saya jadi grogi pegangnya, guys. Nanti kalau jatuh repot ini. Ini dari mana Bugis ini? Nah, ya betul itu Toraja. Toraja. Toraja, Oh, kerisnya kayak keris Jawa kayaknya. Pandawa Lare. Betul. Tapi keris Jawa diwarangkai seperti Toraja, guys.
itu emas. Emas. Iya, emas. Emas guys. Untuk warangke emas. Warangka emas sampai tempatnya aja kayak gini nih guys. Mantap. Ini apa ini Pak? Itu jawaan punya. Wah ini jawaan ini. Ini kebo lajer. Kebo raja. Kebo teki ya. Kalau ada kembang Ya, kacangnya ya. masuk kebo teki. Karena naik dia. Pamor ombak segoro. Ada motifnya lembu nandi guys. Ya. Mantap ini. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Oke. Kita lanjut. Jadi teman-teman kalau ada yang minat boleh Ya, lihat di ada kartu. sini guys. Mantap. Oke. Ya. Bro, kita ke atas Oke, ini bro, oke, yang terakhir bro. makasih. Aduh. Oh iya. Oh iya. Siap. Beliau yang handle di Terawangan. Siap. Ya. Udah sering dengar namanya baru ini. Yang beliau yang Gili Terawangan. Siap. Rencananya saya mau mungkin lusa ke daerah Gili. Lusa itu hari Senin. Ya. Senin check out dari sini langsung ke sini. Kita check outnya besok. Kita ke Senggigi dulu. Baru itu sehari di sana. Nah itu belum tahu, belum dapat. Nanti tak kontak ya, minta nomornya. Kalau di hotel CNTB boleh, karena saya di Siap. asosiasi. Siap. Tinggal Mas Riko info aja. di Siap, mana. siap. Nanti aku minta kontaknya, tak kontak ya. Gampang. Lanjut. Thank you. Oke guys, apa lagi nih? Mas, keliling mas, yang mana ini mas? Apa itu? Mana? Ini dia. Masa ini pernah saya tawar? Saya Udah lupa saya. kurang paham. Oh ini Pak Yudi. Pak Yudi, Pak Yudi. Pak Yudi yang Wah. Ya. Oke guys, ini Mas Yudi ini yang jemput saya, yang benar-benar ramah banget guys di sini guys. Salah satu yang panitia dari sini ya Mas ya. Ya. Mas, jelasin dong, ini apa? Dulu kok sempat saya tawar, gimana ceritanya? Kan Oke. dulu sudah tawar ini tapi belum cocok harga. Oke, kita lihat guys. Nah, kadang-kadang saya itu agak khawatir kalau beli pusaka itu yang putih Mas. Karena kan kalau dari foto kita belum bisa kelihatan besinya kan. Kalau kita lihat satu pusaka itu kadang-kadang kita harus perhatiin seloroknya, kita harus perhatiin garapnya. Nah, seringkali kalau dari foto pusaka yang masih putihan itu, akhirnya kita berharap sepuh, ternyata kurang sepuh gitu loh. Nah, ini kalau udah, ini kalau udah pegang kan kita baru bisa tahu ya kan. Wah, ini mantap ini guys. Ini kira-kira buatan kapan ini? Era sekarang. Era sekarang guys, ini guys. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Waduh, tapi garap sudah renovasi lagi. garapnya biar top apa ini namanya, guys. Dibuat dengan ini ya. biar looknya indah. Looknya Kita garap. indah, garapnya ini. Ini dari Madura kita beli. Oh, Mas oke, Ari. dari Mas Ari. Nah, ini guys, jadi kalau kita bicara kris baru ya harus bilang baru, Mas. Iya, Kalau enggak banyak orang kecewa nantinya. Oke, Mas, kita keliling, Mas. Kemana kita ini? Ayo, yang mana? Ini dari Pak siapa ini? Jayu Sanjaya. Siap. Saya udah sering kali kontak ya. Iya. Cuman saya kan risih juga, nggak enak mau deketin orang mau pada buru semua. Saya Oh gitu ya. nyelam aja nggak. Ayo sini Pak. Biar bisa kelihatan. Ini apa ini namanya? Cundrik ya? Kalau di Lombok cundrik. Cundrik ya, sini saya pasangin. Nah, ini pangkat. Oh iya. Nah, gini kita. Siap. Oke. Siapa Mas? Lali saya Mas namanya. Mas Lalu Surya. Oke guys, saya sama Mas Lalu Surya di sini. Ini asal dari Lombok mana ini, Mas? Lombok Barat. Lombok Barat ya. Dan ini banyak pusaka yang dibawa ke sini, pusaka apa aja yang kita bisa lihat ini, Mas? Variasi, tapi lebih dominan pada romponya ya, aksesorisnya. Wah, gitu. ini jadi Lombok Barat itu salah satu produsen rangka yang terbaik ya. Ya bisa dibilang lah. Salah satu yang terbaik. Nah, ini warangka-warangka yang banyak dicari, guys. Kayu timo, wah. Mantap. Ini berarti ini sendiri nih, Ya. buat sendiri. Kebetulan skillnya di sana. Oh iya. Jadi kayak kalau di Jawa itu namanya tukang merangi, guys. Merangginya. Kalau di Lombok apa namanya? Tukang merangi. Apa ya di sini karena belum ada Tukang aja ya? penetapan ini ya nyaris ke tukang sarung aja. Tukang sarung kalau di sini namanya. Ada pengrajin sarung. Pengrajin lah. saring ini ya, sarung ini. Iya. Ini apa ini? Kita boleh liatin ke teman-teman nggak?
silakan. Ini namanya cundri guys. Cundrinya beda ini. Ini ada kayak apa sih? Kalau di sini apa namanya nih? Kayak sepang ya? Oke, mirip kayak sepang. Dia Mirip kalau kayak di sepang. Jawanya Wah, besinya top banget ini. halus, bulan. Bener nggak sih Bang kalau apa cundri itu adalah keris yang dulu dipotong terus dijadikan seperti ini? Atau memang buatnya seperti cundri? Bukan. Memang ada indikasi ke arah sana, artinya pada era itu apa untuk menyiasati lah istilahnya, untuk menutupi keberadaan dari keris itu sendiri, makanya dibuatlah siasat untuk supaya jangan dibilang keris. Oke, jadi ada era tertentu, mungkin dari era penjajahan itu orang tidak boleh membawa keris. Ya. Karena mungkin teknik untuk pelucutan senjata juga ya, supaya nggak bisa mempertahankan daerah, supaya nggak ada pemberontakan. Jadi tidak boleh orang-orang pada zaman itu membawa bilah keris gitu ya. Bilah keris. Nah itu sebabnya orang mengubah bilah keris menjadi satu bentuk yang namanya cundri guys. Kalau cundri mungkin lebih mudah disembunyikan gitu. Ya. Supaya menghilangkan apa sih? Menghilangkan karakter kerisnya itu sendiri. Sama seperti kalau kita lihat di Madura ada yang namanya tombak dijadikan tombak sken. Nah, sken. Nah itu juga ada sejarahnya. Pada saat itu orang nggak bisa bawa tombak kemana-mana, kelihatan kan panjang landaiannya. Itu sebabnya diambillah bilanya, dibuat sken. Ditaruh ini untuk mempertahankan daerah, untuk mempertahankan kemerdekaan juga. Waduh, ini mantap ini guys. Ini kalau dilihat dari apa besiannya dan bentuknya kira-kira era apa nih? Nah, eranya sih belum ada pemahaman ke arah sana, artinya tidak terlalu mendalami. Waduh, tapi ini sepuh banget ini. Banget. Ini sepuh banget. Jarang banget kita dapat besi sepuh dan juga ada seperti sepangnya ya di sini ya. Betul, ini perak. Ini yang perak, cuman handle-nya mungkin handle keris ini ya. Biasanya kalau handle-nya apa cundri itu lebih bulat biasanya. Aslinya memang saya dapat seperti ini, cuman tempo hari pernah dilucuti, akhirnya tak ganti tetap dengan bentuknya sama. Ya, Oke. Dasarnya memang dapat begitu. Oke, wah mantap mantap. Ini seperti ini nih, seperti ini dimaharkan berapa? Tergantung ini, tapi relatif untuk sementara ini saya bandrol 12,5. 12,5 juta guys. Mantap sekali. Pamor apa ini ya? Pamor alus. Pamor alus ya? Iya, kayak biasa. Kayak ngulit semongko guys. Semongko biasa. Tapi masih utuh banget, ujungnya masih origin. Apa? Buntut tumo kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini tombong kebuneng. Tombong kebuneng namanya kalau di sini. Keren ini. Bayangkan kamu pegang pusaka yang memang dulu dipakai untuk mempertahankan kemerdekaan ya, mempertahankan perjuangan untuk orang-orang mempertahankan daerah ini guys. Kalau keris apa ini, Bang? Keris standar aja lah, tapi belum apa sih? Masih standar boleh. Ini pakai warangka apa ini? Paus, tulang paus. Oh, ini tulang paus guys. Wah. Tulang paus, bawahnya timo. Bawahnya timo. Nyaman, bos. Ini apa sih namanya? Cenangan. Cenangan ya? Ini bukan cenangan, gerantim. Gerantim ya? Ini kayak dianyam ini. Kayak orang nganyam kain. Iya, memang dianyam. Seperti, oh ya, memang dianyam. Memang dianyam. Seperti orang nganyam baju guys. Iya. Waduh. Ini kayak keris segalo guys. Kalau dui warna. Dui warna. Mantap bro. Ada junjung derajatnya bro. Ya. Om lebih paham. Oh enggak lah, kita belajar aja nih. Tapi ini sepuh banget nih Mojopahitan ini guys. Soal namanya jadi Om sudah ini. Enggak, kita masih pembelajaran. Bang, ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman nih Bang? Yang generasi muda supaya bisa melestarikan pusaka juga Bang? Intinya ya tetap harus menghargai dan menghormati Tosan Aji pada prinsipnya gitulah. Untuk kita jangan terlalu ini kepada kemilenialan apalah. Jadi maksudnya mungkin budaya dari luar ini kan banyak banget nih masuk ke Indonesia. Kita boleh mempelajari atau boleh mengagumi, tapi harus lebih mengagumi yang ada di Indonesia. Memang sudah menjadi warisan. Udah menjadi warisan, jangan kita lupakan guys.
kebudayaan dari luar boleh kita untuk menyaingi ya, untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi yang udah ada jangan ditinggalkan. Mantap guys. Oke, kita lanjut ke Makasih Bang. sini nih guys. Ayo, mana ini Mas? Ini Bang Repo. Oh iya ini, pangkat saya. Ayo Bang. Jadi ini punyanya Mas Yudi nih. Ya. Mas, tolong jelasin dong ke teman-teman. Ini kan banyak penamaan nih di corak daripada Timoho sendiri nih Mas. Kalau di Lombok ada berapa nama corak nih Mas? Kebanyakan di Lombok ini menamakan sendiri dia. Seperti ada kesamaan juga sama di luar kan. Di Jawa. Belang sapi ya. Ini belang sapi guys, sama kayak di Jawa juga namanya batok belang sapi ya. Jadi dia ngeblok timonya. Nah kalau kayu timo gini Bang, ini udah umur berapa sih? Secara kayunya sendiri kan kayu tua ya? Iya. Jadi kayu mati ya? Jadi kalau kita mau bicara masalah umur, kita memperkirakan aja ya? 100 tahunan lebih. Lebih dari 100 tahun guys. Karena kalau belum sampai 100 tahun nggak bisa berwarna seperti ini mungkin ya? Nggak mesti. Nggak mesti ya? Iya, makanya di dalam kayu pelet Timoho ini sangat misteri sekali. Oke, jadi di daerah-daerah tertentu atau hanya di semua daerah ada kayu Timoho ini? Ada. Oke. Iya, karena kayu Timoho ini kan tidak ditanam dia tumbuh liar. Oh iya. Jadi yang kayu-kayu yang udah mati terkena penyakit gitu? Atau seperti apa itu? Kalau sering kali lihat di Iya, terjadinya pelet ini karena penyakit kayu. Karena penyakit kayu biasanya. Tapi anehnya dia bisa bercorak beda-beda dan beda-beda warna juga. Jadi batikannya beda-beda, coraknya beda-beda, mungkin dari jenis pohon yang berbeda-beda juga guys. Wow, ini nggak murah guys. Coba kita tanya salah satu harganya ya. Mas Yudi, ini aku kalau boleh pilih nih, kalau menurut aku yang boleh. Jos ini Mas Yudi. Ini Mas, ini berapa nih kira-kira harganya Mas? Kira-kira 1,5 lah. 1,5 juta guys. 1,5 juta. Ini masih ada sambungan tadi Mas ya? Iya. Ada sambungan. Kalau yang nggak ada sambungan yang mana ini? Ini. Wah ini kita lihat perbandingan. Ini ada sambungan guys. Ini nggak ada sambungan. Ini jenisnya apa? Ini dinamakan batok kelapa juga. Ini batok kelapa ya? Iya. Ini kalau nggak sambungan berapa nih Mas? Ini kalau ada sambungan sama dia. Ini lebih indah tapi sambungan itu bedanya. Oh gitu ya. Ini ada sambungan sedikit di sini. Tapi memang nggak kelihatan banget sih. Tapi kalau ada yang mau nggak sambungan pun ada. Dan ini harganya sama guys, 1,5 juta guys. Mantap guys. Mana lagi Mas? Yang paling mahal mana Mas? Ini yang paling mahal udah ya kayaknya. Iya, kalau untuk bahan bawahnya itu yang paling mahal. Ini yang udah yang topnya itu 1,5 juta guys. Tapi kita belum ngomong ininya ya, belum ngomong peloannya ya. Belum ngomong peloannya. Peloannya kira-kira ada nggak di sini nih? Jadi kalau saya pengen buat baru nih. Kalau yang pelet bawah, kita jual pelet bawahnya ini kan biasanya kita ada inisiatif lain. Seperti yang atasnya itu pakai gading. Oke, iya dia jadi bahannya ada kayak kayu arang kayak gini. Ya, ini ada kayu arang seperti ini guys. Nah bawahnya baru dikasih Timoho seperti ini, gini ya Mas ya? Ya, seperti ini juga. Oh ini kayu purnama. Ini kayu purnama. Nah oke, jadi kalau kita misalnya ini 1,5 juta ini, terus atasnya ini berapa Mas? Kalau purnama sade ini sekitar 100 ribuan. 100 ribu jadi nggak mahal, jadi 1,6. Iya. Terus handle-nya? Handle-nya 500. 500. Ditambah ini 250. Oke, jadi sekitar 1,8. Iya. 1,8, 1,9 juta udah jadi satu warangka guys. Belum apa namanya biaya produksinya itu. Oh, belum lagi tukang garapnya. Ongkosnya beda lagi ya. Jadi kira-kira kalau kita beli bahan begini kan kita harus pergi ke tukang juga gitu. Betul. Jadi ini harus dibawa ke tukang, tukangnya juga akan nyetel, direkatkan gitu ya. Jadi biar bisa jadi satu warangka. Jadi kalau tukangnya ongkosnya biasa berapa ya? 500? 250. Jadi total nanti keseluruhan mungkin sekitar antara 2 juta, 2.500.000 ya. Untuk jadi satu warangka guys. Wah mantap. Belum lagi kalau cari yang gendit kayak gini. Ini lebih mahal ini kayaknya guys. Yang gendit gini, ini berapa Mas yang gendit gini? 500-an. Oh 500 ribu Kalau yang guys. pelet lebih mahal dia. Malah pelet lebih mahal ya? Pelet lebih mahal. Kalau yang kendit biasanya yang besar itu yang mahal, yang 2 jari itu sampai 3,5 juta. Oke. Loh Mas Yudi juga bisa bantu ngeset juga?
misalnya ada teman-teman yang nonton video ini punya pusaka pengen ganti warangka, bisa kontak ke Mas Yudi ya. Berapa nomornya Mas? 087 087 765 765 775 282 akhirnya. 282. 087 765 775 282. Oke, jadi itu nomornya Mas Yudi kalau teman-teman punya pusaka yang pengen upgrade warangkanya, Ya. mungkin dulu warangkanya rusak atau hanya punya wilaan aja, Ya. boleh kontak Mas Yudi ya. Oke. Nah Saya itu tunggu Mas, kontaknya. kalau misalnya keris Jawa bisa nggak dibuatin di sini? Kalau keris Jawa kita pakemnya kurang. Nah jadi kalau keris Jawa mau dibuatin warangka Bali, boleh di sini, gitu ya? Kalau enggak boleh. Nggak boleh? Jarang yang bisa. Jarang kalau- yang bisa. Jadi misalnya kalau Kalau teman-teman keris- punya keris Jawa, pengen bahan timoho, jadi kayunya akan dikirim ke Jawa, Ya. digarap di Jawa. Ya, betul. Ya, untuk kalau punya keris Bali dibuat di sini. Ya. Mantap Mas. Oke guys, kita lanjut di daerah sini. Ini apa ruangan terakhir mungkin ya. Daerah sini ini tadi kita udah ulas tentang ini. Ada lagi nggak nih Mang? Wah ada. Ini dari daerah mana dulu nih? Lombok. Ini teman lama, cuman baru ketemu di sini ya. nih. Udah sering ngambil tombak lu biasanya ya. Jauh di mata tapi dekat di hati. Mantap. Itu yang Jadi Lombok Tengah ya? Bukan, saya Lombok Barat. Lombok Barat Ya, guys. bagian kotanya di Mataram. Di Mataramnya. Oke, bawa pusaka apa ini Mas? Ini Mas. Ini ada yang orang gading rias dari emas dia. Ini kelas berat guys. Anda coba tekan. Jadi ini pusaka kelas berat guys. Betul. Jadi ini warangkanya gading. Iya Mas. Betul. Handle-nya dia gigi paus. Handle-nya gigi paus, tapi ini yang udah tua ini. Betul, udah lama sekali. Udah dia. tua banget. Biasanya yang udah mulai mengkristal ini guys. Istilahnya kalau di Lombok keluar platina dia bang. Oh platina katanya. Platina. Bukan patina ya. Patina itu bahasa yang tepat. Siap. Jadi ini mendaknya. Kalau di Lombok namanya apa sih ini? Kalau Jawa kan mendak. Iya, kalau kita angkop kita sebut. Angkop namanya guys. Sering salah ini kita nih. Jadi ini dari Togok ya? Ya. Ini togokan karakter buta. Butarara. Butarara Oh, guys. Singa Nagasari. Oh, Singa Nagasari namanya. Ini kokopnya dari emas. Betul. Batunya dari mira. Terus handle-nya gading. Warangka gading. Wah, warangkanya gading full. Ini yang emas juga. Ayo pulang bro. Ntar dulu saya diamkan kameranya. Belum deal dulu. Mau ngajak pulang aja. Ini top. Emas guys. Kita bisa lihat bilanya Bang ya. Silakan Bang. Keris Bali yang ada di Lombok ya. Waduh. Karangasem. Gimana sejarahnya nih? Ya, ini kan keris Bali sebenarnya. Tapi ketika kerajaan Karangasem singgah di Lombok, jadi dia kebawa sama Raja Bali dulu. Oke. Jadi dia turun temurun, nggak tahu itu apakah dihibahkan atau dititip atau kita nggak tahu. Yang jelas ini sampai dia, di Lombok ya. Betul. Jadi ada sejarahnya ini guys antara Lombok dengan Bali. Betul. Sampai akhirnya ini lo-nya juga lo indah sekali nih guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 ya. 13. Kalau nama dapurnya apa ini? Kalau kita kurang paham. Kurang paham ya. Ya. Tapi rasanya ini model seperti ini saya juga lihat ada di apa yang di pameran situ tadi itu guys. Waduh, bersejarah ini. Pamor ular lulut. Betul. Mantap ini. Ini dimarkan berapa bang? Dia minta 275 nih bang. Wah, 275.000 guys, murah guys. Oh juta. Bangkrut kita. Pulang-pulang di gini 275 juta. Waduh. Mantap sekali ini guys. Tapi ini nggak ada duanya ini. Ini look-nya aja udah indah sekali. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada pejabat-pejabat atau ya kolektor yang apa top ini murah ini buat mereka ini. Wah mantap banget bro. Bisa kontak ke nomor mana ini mas? Nomor saya saja. Berapa mas? Sebutin mas. 087 865 865 664 664 658. Oke, sama mas? Muhasim. Mas Muhasim guys, ini pusaka raja ini guys, top ini. Yang dari Karangasem. Mantap. Ada apa lagi mas? Kita bisa megang aja udah seneng banget guys. Ini dia pusakanya Pak Ketua Paguyuban Anjani. Ayo, buka yuk. Pak Ketua Paguyuban Anjani. Mau dibuka bukan?
Jadi motifnya ini kita sebut dia di Lombok, pamornya batikan. Tapi kalau kita sebut dia dalam bentuk motif dia kayak naga. Oh, gini ya? Iya. Ini kepalanya di sini ya? Betul. Jadi bentuk naga yang dimaksud adalah ini seperti kepalanya guys. Jadi ini ekornya nih. Betul. Kalau di Jawa namanya Pamuk Raja Gundolo. Jadi penggambaran suatu sosok atau bentuk hewan atau manusia yang tersimpan di dalam suatu pusaka. Tapi yang jelas ini pamornya kalau di Jawa namanya Ganggang Kanyut, kalau di sini namanya batikan guys. Dan ini full dari ujung sampai ujung ya. Betul. Wah, bentukannya seperti sedayu ya. Tapi kalau di sini apa namanya? Dapurnya sempaner ya. Sempaner. Mantap. Ini tua banget ini. Ini bisa-bisa jadi masuk pusaka mungkin Majapahitan ini guys. Yo. Betul bang? Bisa jadi karena beliau kan keturunannya juga. Mantap. Wah, warangkanya juga keren ini. Ini warangka mahal ini. Warangka kendit, handle-nya juga kendit tapi kenditnya double lagi. Kenditnya double 3 guys. Coba bayangkan. Lihat warangkanya seperti ini guys. Ini kendit. Mantap. Jos. Siap. Nah, ini yang kita ngomong warangka. Thank you ya bang. Ini ngomong warangka, ini bandarnya warangka ini guys. Coba kita ini. Oh, jadi ini sesepuhnya warangka. Boleh bang ya? Bang dari mana ini bang? Saya dari Mataram. Dari Mataram. Ini berarti udah berapa lama kerja di bidang warangka dan produksi seperti ini? Sekitar 13 tahun. 13 tahun guys. Apa sih kesulitannya cari kayu Timoho yang bagus bang? Ya kesulitannya sih untuk sementara belum kita paham betul yang mana sih sebenarnya yang ada isi peletnya atau yang tidak ada isinya. Oh jadi maksudnya adalah kalau kita ngomong Timoho itu kalau kita lihat dari pohonnya kita belum tahu dalamnya itu nanti ada Timoho yang bagus apa enggak. Ya, harus gitu kita ya? cari dulu gitu. Jadi harus dibelah dulu. Bukan. Dibuka sekitar 5 cm lah gitu. Kalau memang dia ada peletnya sudah karuan kelihatan dia tuh. Kebanyakan sekarang pelet kayu itu pelet air karena rusak gitu. Tapi yang aslinya itu biasanya pelet batu. Kalau itu asli itu dari kayunya. Jadi gitu. itu semakin langka ya pelet batunya ya, itu? kalau pelet batu itu memang betul-betul peletnya sudah. Apakah itu tergantung dari daerahnya atau tergantung dari jenis pohonnya atau tergantung dari iklimnya atau gimana itu bang? Ya bisa jadi. Bisa jadi ketiga-tiganya semua itu? Kebanyakan yang supernya itu memang dari Lombok. Gitu. Dari Lombok, karena di Jawa sendiri guys banyak orang udah jarang ditemuin kayu Timoho ya. Betul. Banyakan Jatilondo guys. Jati-jati yang empuk itu. Dan seperti ini kita temukan waktu itu di desa. Ya. Itu di pinggir pondasi rumah orang. Oh gitu malah. Ya, itu tertindih sama pohon bambu. Selama 13 tahun saya bergelut di bidang perkerisan dan warangka keris itu. Baru kali ini saya menemukan pelet yang namanya batok bulu jangkrik. Mana gitu. yang mana yang itu? ini semuanya ini satu ini, kayu. Oh jadi ini satu kayu guys dan kalau udah habis udah belum tentu dapat lagi. Belum nih, tentu. Gitu. Itu, Sudah guys. hampir 3 tahun apa 4 Jadi tahun. kayu Timoho ini bukan kayu yang kamu bisa dapat sembarangan, nggak bisa dapat seperti itu. Jadi satu untung-untungan juga ya. Betul. Dari kayu yang memang kalau udah habis udah nggak ada lagi pasangannya. Wah dan memang peletnya bagus banget guys. Wah ini keren-keren banget nih. Ini termasuk kayak macan dia. Oh aduh mantap. Pelet macan. Ini kalau dibilang dari ketuaannya bang, berapa tahun ini umurnya? Kalau kita lihat dari bentuk kayu Timoho itu tidak mesti umurnya. Tidak mesti umurnya. Pernah saya dapat kecil kayunya itu full peletnya. Oh malah gitu ya? Bahkan pernah juga kita temukan kayu itu sebesar yang udah mobil tua gitu sebesar nggak ada peletnya. Gitu. Makanya misteri dia. Misteri. Makanya di Jawa itu ada yang bilang kayu Timoho itu kayu yang ada jinnya katanya. Karena dia pohon dingin Pak. Di anunya itu lembab. Iya, gitu. iya, Tonggaknya iya. itu lembab. Jadi
bisa bersarang ular. Iya benar. Kadang-kadang ada macan ya kadang-kadang. Mesti karena dia ada jinnya atau apanya enggak. Karena dia lembab sama kayak pohon garu. Iya. Apa namanya ketimunan apa namanya itu. Iya. Ini kalau dimaharkan berapa ini, Pak? Itu sekitar 6 jutaan lah. 6 juta guys. Jadi ini kita belum ngomong tentang peraknya, kita belum handle-nya, belum ya. Jadi ini kayu berharga ini guys. Mantap sekali. Apalagi nih? Ini juga ada datang dari kayu Sumba ini ya. Ini dari Sumba malah. Ya, dari Sumba. Keren banget. Wah. Yang membedakan antara Lombok sama Sumba itu ada warna hijaunya gitu. Kalau Lombok itu agak bagus lah warna. Kalau Lombok itu lebih ini ya, cerah, lebih cerah, kontras, lebih kontras warnanya. Kalau Sumba itu ada semu-semu hijau atau abu-abu di sini. Jadi dia kekurangan warna kontrasnya guys. Ya, betul. Waduh, mantap sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen pesen kayak gini nih, boleh ini nggak kasih nomornya nggak bang? Boleh. 6 juta guys. Kalau kecil ini lebih murah lah kayaknya. Lebih murah ya. Ada yang 1,5-an. Ada yang 1,5. Ada yang 3 juta. Oke. Berapa nomornya bang? 085 954 484 514. Jadi sama Bang Lalu Rahman Hadi guys. Jadi kalau ini pelet-pelet terbaik ada di sini semua nih guys. Stoknya masih banyak nggak ini? Atau tinggal ini aja nih? Masih. Waduh. Ini tabungan masa depan kayaknya nih kalau dapat satu gelondong. Mantap. Oke guys, kayaknya kita udah habis ya. Ada lagi sebelah sana? Udah cukup ya? Udah pernah direview ya? Oke guys, kita udah habis, kita udah keliling banyak banget koleksi-koleksi keren di sini. Kita masih ada besok acara penutupan juga, tapi satu hal yang luar biasa di sini bukan hanya pusaka-pusaka yang keren, tapi juga keramat tamahannya daripada teman-teman yang ada di sini yang patut dihargai dari komunitas juga luar biasa. Paguyuban Kris Anjani ya, yang mewujudkan acara ini bisa terjadi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain di daerah-daerah yang lain bisa membuat juga pagelaran seperti ini yang membangkitkan semangat untuk melestarikan budaya khususnya untuk Kosan Aji sendiri. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Oke guys, kita lagi mau acara podcast. Nanti di ini ada acara sama panitia untuk ada podcastnya. Tapi teman-teman panitia minta saya untuk pakai baju adat khas Lombok guys. Gimana modelnya nanti ya?